Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh iya, sebelum pelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada, siapa namanya? Oh, Faiz. Baiklah, semoga hari ini kalian semua selalu diberi kesehatan, dan untuk yang tidak masuk hari ini juga semoga diberi kesehatan juga, cepat sembuh agar bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya dan belajar bersama-sama di kelas ini seperti biasanya juga. Nah, sebelum pelajaran kita mulai hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Masih ingat nggak kemarin kita membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Kalau masih ingat bisa angkat tangan ya. Oh iya, silakan. Apa kemarin materi kita? Nah, benar sekali. Kemarin materi kita membahas tentang benua Asia, benua Eropa juga. Jadi benua-benua yang ada di dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang materi globalisasi. Jadi, materi yang kemarin dengan materi minggu ini berkaitan ya, karena ini juga tentang dunia. Nah, seperti itu. Sebelum pelajaran Ibu mulai, Ibu mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini itu apa. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu agar anak-anak itu bisa mengerti apa sih globalisasi itu, juga anak-anak itu bisa paham apa sih bentuk-bentuk globalisasi yang ada di dunia ini tuh. Nah, selanjutnya kalian juga agar bisa mengetahui dampak negatif dan dampak positif globalisasi. Nah, seperti itu ya materi yang akan kita bahas nanti, yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi, sebelum materi kita mulai, Ibu mau membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok, karena nantinya Ibu akan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok dan mind mapping ya. Jadi Ibu nanti akan bagi kelompoknya, jadi satu kelompok ada 4 orang, jadi sesuai absen saja ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi saja ya. Langsung kita duduk per kelompoknya masing-masing. Jadi langkah-langkah pembelajaran hari ini yaitu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi globalisasi ini. Kemudian anak-anak semua mendengarkan materi ini. Kemudian nanti Ibu akan memberikan tugas diskusi kelompok dahulu. Setelah diskusi kelompok dilakukan, kalian nanti akan membuat mind mapping per kelompoknya masing-masing ya. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Nah, coba dilihat di slide PPT ini. Nah, di sini kan ada gambar global atau dunia. Nah, globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalization, dari gabungan dari dua kata yang berarti mendunia dan lisation yang berarti proses globalisasi. Jadi globalisasi itu merupakan proses yang mendunia. Jadi berasal dari dua kata ya, global dan lisation, yang berarti proses yang mendunia. Selanjutnya yaitu globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terikat, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis. Jadi maksudnya di sini itu dengan adanya globalisasi itu membuat kita itu semakin dekat dengan negara-negara lain. Artinya dalam satu dunia ini tuh kita tuh menjadi terikat karena proses itu menyebabkan kita mendunia gitu loh. Jadi di sini disebutkan bahwa negara di dunia semakin terikat, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis. Meniadakan batas geografis. Maksudnya di sini apa? Nah, contohnya dengan adanya
Proses globalisasi di sini itu memunculkan satu teknologi canggih. Satu teknologi canggih itu apa? Seperti handphone. Dengan handphone kita kan bisa berkomunikasi antara satu orang dengan orang yang lain lewat negara, lewat batas-batas yang kadang kalau misalnya kita berbicara kan kita harus berhadapan dengan orangnya, tapi kalau kita melakukan komunikasi dengan telepon kita kan tidak harus berhadapan dengan orangnya. Jadi itu bisa bisa membuat kita melampaui batas-batas geografis seperti itu. Jadi kita sekarang berkomunikasi mudah sekali kan, walaupun terlampaui oleh batas negara. Jadi misalnya kita mau nelpon orang di negara lain, gampang kan sekarang? Yaitulah yang dimaksud dengan proses globalisasi, menjadi proses yang mendunia. Nah, selanjutnya seperti yang Ibu katakan tadi, setelah kita membahas tentang pengertian globalisasi, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk globalisasi. Bisa dilihat di slide ini. Nah, di slide di sini yaitu bentuk globalisasi ada 4. Yang pertama yaitu globalisasi dalam bidang budaya, globalisasi dalam bidang pendidikan, globalisasi dalam bidang ekonomi, dan yang terakhir yaitu globalisasi dalam bidang iptek. Apa saja sih globalisasi dalam bidang budaya? Nah, bisa dilihat di sini. Contoh-contohnya yaitu peningkatan imigrasi, kemudian pengaruh pada busana. Sekarang kan busana kan nggak seperti dahulu ya, yang itu-itu aja. Sekarang mode busana juga meniru kayak model busana seperti orang barat yang trendy dan kekinian juga. Nah, kemudian apa sih dampak negatifnya dari adanya globalisasi dalam bidang budaya? Nah, di sini budaya lokal semakin turun karena kan seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin canggih dan budaya ini tuh kayak lama-kelamaan itu tergerus gitu loh. Karena kaum-kaum muda seperti kalian kan pengennya kan selalu yang up to date dan meniru gaya-gaya kebarat-baratan. Jadi seperti itu. Itu yang globalisasi dalam bidang budaya ya. Nah, yang kedua yaitu globalisasi dalam bidang pendidikan. Apa sih globalisasi dalam bidang pendidikan itu? Seperti apa? Contohnya ada yang bisa menjelaskan? Nah, globalisasi dalam pendidikan yaitu seperti pertukaran pelajar antara negara Indonesia dengan negara Malaysia misalnya. Nah, itu kan contoh dari globalisasi dalam bidang pendidikan. Yang kemudian yaitu kemudahan mendapatkan informasi, dan juga kalau misalnya ada pertukaran siswa atau juga pertukaran mahasiswa, berarti ada pertukaran guru juga. Jadi tidak hanya siswa yang ditukarkan saja, tapi juga guru juga. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu globalisasi dalam bidang ekonomi. Nah, apa saja sih contoh-contoh globalisasi dalam bidang ekonomi? Nah, di sini bisa dilihat di PPT yang Ibu buat. Di sini globalisasi dalam bidang ekonomi yaitu adanya kegiatan ekspor dan impor, munculnya pasar bebas. Nah, yang ketiga yaitu perusahaan asing masuk ke Indonesia. Yang keempat yaitu masuknya produk luar negeri. Nah, dari keempat contoh globalisasi dalam bidang ekonomi, mungkin ada yang ditanyakan mana sih yang tidak paham atau mana yang kurang jelas, yang kalian kurang mengerti tentang keempat contoh globalisasi dalam bidang ekonomi. Jadi gini ya, sebenarnya globalisasi dalam bidang ekonomi itu bisa kita temukan di mana saja. Karena di Indonesia sendiri kan tidak hanya perusahaan swasta yang ada di Indonesia, perusahaan asing pun banyak juga yang menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi itu juga termasuk bentuk globalisasi di bidang ekonomi. Nah, kemudian setelah adanya perusahaan yang asing yang masuk ke Indonesia, ada juga masuknya produk luar negeri. Nah, kalian kan juga suka ya membeli kayak produk-produk luar. Semuanya sejatinya
Globalisasi di bidang ekonomi itu merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial suatu negara. Seperti yang dicontohkan tadi, adanya pasar bebas. Nah, di negara Indonesia itu kan masuk ke dalam lingkup ASEAN. Nah, di ASEAN sendiri juga ada yang namanya pasar bebas. Apa contohnya? Seperti apa? Seperti MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, seperti itu ya contoh yang bisa Ibu jelaskan tentang globalisasi dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, nah, di sini ada globalisasi dalam bidang iptek. Apa sih iptek itu? Iptek itu kepanjangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa dilihat di slide anak-anak semuanya. Di sini iptek itu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi. Nah, tidak bisa dipungkiri ya, anak-anak, bahwa globalisasi itu salah satu penyebabnya yaitu berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di dunia. Semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di dunia, maka semakin cepat juga berkembangnya globalisasi yang ada di dunia. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Karena sejatinya iptek itu membangun peradaban baru suatu bangsa. Kalau peradaban itu dikatakan maju apabila apa? Apa ayo? Nah, apabila ilmu pengetahuan dan teknologinya juga ikut maju atau berkembang lebih pesat, maka peradaban itu juga akan bertumbuh pula semakin maju. Nah, apa saja contoh-contoh globalisasi dalam bidang iptek? Ada yang bisa menyebutkan? Nah, Ibu sebutkan ya, di sini ada beberapa contoh globalisasi dalam bidang iptek. Salah satunya yang pertama yaitu ada kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal-awal tadi saat kita mau memasuki materi tentang globalisasi, Ibu kan sudah menjelaskan bahwa salah satu contoh globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu adanya HP. Memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam jangkauan yang luas itu bisa terwujud. Kalau misalnya kita berkomunikasi dengan dua orang secara tatap mata, kita kan harus menemui orangnya. Kan kita tidak bisa dengan jarak jauh. Kalau misalnya dengan jarak jauh kita harus menemui orangnya, kan? Tapi kalau misalnya dengan handphone, meskipun orang itu berada di luar negeri atau berada di mana, kita kan bisa menjangkau komunikasi itu kan. Artinya komunikasi itu tidak terikat dengan batas-batas geografis. Nah, itu kan semakin kita mudah untuk berkomunikasi. Itu salah satu contohnya globalisasi di dalam bidang iptek. Di sini bisa dilihat ya anak-anak di slide PPT yang Ibu paparkan. Yang kedua yaitu kemudahan dalam mendapatkan berita baru. Kok bisa? Ada yang bisa menjelaskan kenapa globalisasi itu memberikan kemudahan dalam mendapatkan berita terbaru. Nah, jadi di sini kan karena seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang canggih, otomatis kan semua berita-berita itu dapat kita akses, bisa dari HP, media sosial, atau media elektronik yang lain. Jadi berita-berita yang ada di luar negeri pun kita bisa dapat mengaksesnya secara tepat dan kita dapat mengetahui ada apa sih, ada berita apa di luar negeri sana, kita tinggal buka handphone saja. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu kemudahan dalam transaksi jual beli. Nah, ini yang paling familiar di kalangan anak-anak kan, apalagi
kalau misalnya buat anak-anak yang suka belanja gitu. Apalagi sekarang kan ada platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, seperti itu. Kalian pasti tahu semua kan? Nah, itu kan apa ya, membuat kita itu gampang gitu loh bertransaksi jual beli. Kita tidak usah jauh-jauh ke pasar, kita tidak usah jauh-jauh ke kota untuk membeli suatu barang. Nah, kita tinggal buka HP saja, kita sudah bisa melakukan transaksi jual beli. Nah, seperti itu ya anak-anak. Apa saja tadi bisa disebutkan kembali contoh-contoh atau bentuk-bentuk globalisasi? Nah, ya ada 4 ya bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama yaitu globalisasi dalam bidang budaya, tepat sekali. Yang kedua yaitu globalisasi dalam bidang apa tadi? Pendidikan, benar. Nah, yang ketiga yaitu globalisasi dalam bidang apa? Ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu globalisasi dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi diingat-ingat ya anak-anak, ada 4 bentuk-bentuk globalisasi. Nanti diingat-ingat apabila nanti ibu memberikan tugas ya, biar mudah. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang pengertian dan 4 bentuk-bentuk globalisasi, sekarang kita akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Nah, tapi yang pertama kita akan membahas tentang apa ini? Nah, kita akan membahas tentang dampak positif globalisasi. Apa saja sih dampak positif globalisasi itu? Nah, di sini disebutkan ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, di globalisasi di dalam bidang teknologi. Nah, yang kedua yaitu perekonomian suatu negara semakin meningkat. Kok bisa? Ya karena kan tadi kan sudah dibukanya perdagangan bebas. Kayak misalnya di Indonesia ada masyarakat ekonomi ASEAN seperti itu. Yang ketiga yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat. Kok bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat? Ya bisa, contohnya kan orang-orang kan sekarang sudah canggih ya, sudah punya handphone. Nah, handphone itu dimanfaatkan untuk misalnya berdagang, jadi dagang online. Jadi kan itu juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, yang keempat yaitu komunikasi semakin cepat dan mudah. Sudah Ibu jelaskan tadi ya, di globalisasi di bidang iptek, kemudian berkembangnya dunia pariwisata karena negara-negara itu mengekspos keluar tentang informasi tentang negaranya sendiri, ada wisata apa, sehingga semua orang itu tahu, oh di negara Indonesia ini wisatanya yang terkenal yaitu Bali. Nah, sehingga orang dari luar datang ke Indonesia berpariwisata ke Bali. Jadi Bali yang punyanya Indonesia itu semakin terkenal. Nah, yang keenam yaitu perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi itu sangat maju dan berkembang pesat. Nah, jadi ada berapa tadi dampak positif globalisasi? Ada 6 ya. Nah, ini ya ada 6. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatif globalisasi. Kalau di dampak positif globalisasi tadi ada 6, sekarang di dampak negatif globalisasi ada 4 ya. Yang pertama yaitu westernisasi. Dia tahu westernisasi itu apa? Nah, westernisasi itu suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Jadi intinya westernisasi itu meniru gaya kebarat-baratan. Jadi hilangnya nasionalisme pada negaranya sendiri, tapi meniru gaya atau budaya negara lain. Jadi itu westernisasi ya. Contohnya apa? Ya contohnya kayak budaya K-pop yang terlalu fanatik dengan K-pop itu kan juga termasuk meniru budaya orang lain. Nah, yang kedua dampak negatifnya apa? Yaitu dekadensi moral. Tadi yang pernah tahu dekadensi moral itu apa? Jadi dekadensi moral itu atau biasanya orang itu menyebutnya sebagai demoralisasi.
Jadi dekadensi moral atau demoralisasi itu suatu penurunan atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ya kan apa? Karena kan ini kan juga proses globalisasi ya, prosesnya mendunia, artinya semua budaya itu bisa kita ketahui, mau budaya yang bagus mau budaya yang jelek. Nah, otomatis kalau kita meniru budaya orang lain yang jelek itu kan akan berpengaruh terhadap akhlak dan moral kita, sehingga akhlak atau moral kita tuh semakin menurun karena kita meniru budaya-budaya yang jelek. Jadi anak-anakku, usahakan ya kita meniru budaya-budaya orang luar yang baik-baik saja. Nah, seperti itu agar tidak terdapat dependensi moral atau demoralisasi pada diri kita. Nah, yang ketiga yaitu kesenjangan ekonomi. Nah, di sini kesenjangan ekonomi yaitu perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Nah, kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Kenapa kok kesenjangan ekonomi itu terjadi? Yaitu karena adanya proses globalisasi. Jadi antara orang si A dengan orang si B itu saling berlomba-lomba untuk apa? Ayo, berlomba-lomba untuk apa? Yang berlomba-lomba untuk menaikkan kayak kekayaannya. Jadi ada kesenjangan ekonomi antara si A dan si B. Jadi orang-orang itu berlomba-lomba untuk mengkayakan dirinya sendiri gitu. Yang keempat yaitu kriminalitas. Nah, segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum, tindakan kriminal yang dilakukan makin bervariasi, mulai dari cara sederhana sampai menggunakan teknologi yang canggih dapat kita temukan di masyarakat. Jadi kriminalisasi itu sangat marak ya, karena kita sudah berada di zaman yang sangat canggih, di mana dengan adanya globalisasi itu dapat memungkinkan terjadinya kriminalitas. Jadi orang yang misalnya tidak dapat istilahnya orang yang tidak dapat bertahan akibat adanya arus globalisasi ini juga akan menyebabkan orang itu tuh menjadi kayak di bawah gitu loh, karena mereka tidak bisa mengikuti jalannya arus globalisasi sehingga bisa memicu adanya kriminalitas. Nah, seperti itu ya anak-anak yang bisa ibu terangkan mengenai materi globalisasi ini, mulai dari pengertian, bentuk-bentuk globalisasi, dan juga dampak positif dan dampak negatif. Nah, di sini ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan ya. Baik anak-anak, tadi kan ibu sudah memaparkan materi tentang globalisasi. Nah, sekarang kalian kan sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi di sini ibu kan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok dan mind mapping. Jadi di sini ibu akan memberikan tugas per kelompok, yaitu satu kelompok satu tugas ya. Tapi usahakan tugasnya dikerjakan secara efektif ya, secara bagus juga, biar nanti kalian juga kedepannya agar terus ingat tentang materi globalisasi. Jadi di sini ibu akan memberikan selembar kertas. Jadi nanti di sini ditulis di pojok. Di sini ditulis nama kelompok, nama-nama anggota kelompok. Dan di sini diberi judul yang besar ya tentang globalisasi. Jadi nanti mind mappingnya terserah kalian semua ya, variasinya mau dikasih gambar ini, mind mappingnya mau dikasih warna ini, jadi terserah sekreatifnya kalian. Nah, kemudian ibu beri waktunya terbatas ya, karena waktu kita juga nggak banyak, jadi usahakan harus selesai hari ini juga. Nah, kemudian setelah mind mappingnya selesai, boleh dikumpulkan ke depan. Nanti tiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil mind mappingnya. Kemudian kelompok yang lain akan menanggapi tentang tugas-tugas yang sudah diberikan oleh saya. Bisa berupa pertanyaan atau sanggahan. Nanti juga ibu akan menambahi tentang pertanyaan dan jawaban dari kalian semua. Jadi bisa dipahami anak-anak tugasnya? Bisa ya? Jadi saya mohon kerjasamanya semuanya, karena waktunya kita terbatas, jadi kerjakan secepatnya.
mind mappingnya ya. Untuk itu ini saya berikan lembarannya per kelompok ya. Baik, terima kasih. Selamat mengerjakan semua. Baik anak-anak, presentasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok telah selesai dan kalian sudah menanggapi, sudah menyanggah dan memberi jawaban tentang kelompok-kelompok lain yang sudah maju. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Nah, kalian aktif sekali dalam diskusi dan presentasi hari ini. Nah, oh iya, Ibu akan memberi penguatan tentang pertanyaan dari salah satu dari kalian. Nah, pertanyaannya tadi kan tentang westernisasi dan dekadensi moral. Nah, westernisasi memang benar. Westernisasi dan dekadensi moral itu termasuk dampak globalisasi yang negatif. Kok bisa? Iya, karena kan di sini westernisasi itu suatu melakukan meniru budaya kebarat-baratan, dan antara westernisasi dan dekadensi moral itu sangat berkaitan. Kok bisa? Iya, karena kalau misalnya westernisasi itu kan pengertiannya kan kita itu meniru budaya barat. Nah, kalau dekadensi moral atau demoralisasi itu menurunnya suatu akhlak atau moral. Nah, kok bisa berkaitan? Iya, karena kalau misalnya kita meniru budaya barat yang jelek, otomatis kita juga akan mengalami dekadensi moral, akhlak kita akan turun karena kita terus memicu diri kita untuk selalu meniru budaya-budaya yang jelek. Otomatis moral yang ada di dalam diri kita juga akan ikut menurun. Jadi itu ya penguatan yang bisa Ibu berikan tentang pertanyaan dari kalian, yaitu keterkaitan antara westernisasi dan dekadensi moral. Jadi itu sangat terkaitan ya. Jadi Ibu memberi saran. Jadi kalau misalnya boleh kalian itu meniru budaya-budaya asing atau budaya-budaya barat asal tidak melampaui batasnya. Kalian tetap berada di garis yang memang selayaknya kalian tiru. Jadi yang baik-baik boleh ditiru, yang jelek-jelek dibuang saja. Nah, jadi Ibu akan mereview sedikit materi dari awal sampai akhir sebelum Ibu menutup pelajaran ya. Jadi bisa disimpulkan tadi apa pengertian globalisasi, yaitu globalisasi proses yang mendunia. Nah, bidang-bidang globalisasi ada berapa tadi? Ada 4, yaitu dalam bidang budaya, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang ilmu pengetahuan atau teknologi. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak positif dan dampak negatif. Sudah Ibu jelaskan ya tadi ya. Nah, semoga di pembelajaran kali ini tuh bisa masuk ke kalian semua ya anak-anak. Jadi untuk materi yang akan datang kita akan mempelajari tentang interaksi keruangan. Jadi sebelum pelajaran Ibu tutup, Ibu senantiasa memberikan materi yang cukup bisa membuat anak-anak itu merasa berpikir logis, kritis, dan analitis ya. Jadi semoga pembelajaran kali ini kita bermanfaat dan semoga pembelajaran hari ini tentang materi globalisasi semoga bermanfaat untuk kedepannya, dan untuk anak-anakku jangan bosan dan malas belajar ya. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan di hari ini pada jam ini dan pada materi globalisasi ini. Dan cukup sekian. Apabila Ibu punya salah kata atau yang kurang berkenan di hati anak-anak, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya.